Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Heru Mudianto MPD di MK Media Pembelajaran DMI. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara merekam audio untuk podcast kita. Nah, untuk merekamnya kita bisa download dulu aplikasi yang namanya Dolby On ya. Nah, ini teman-teman bisa download di Google Play Store, bisa install dulu. Nah, sebenarnya banyak aplikasi yang ada bawaan di HP, tapi saya menyarankan untuk mendownload aplikasi Dolby On ini karena ini salah satu aplikasi yang membuat suara kita jadi lebih baik ketika rekaman gitu ya. Nah, kalau sudah di-download kita bisa tinggal klik open aja. Maka ini tampilan awal dari aplikasi Dolby On di HP teman-teman. Kalau ini kita skip aja. Dan kita nggak perlu juga mengisikan data-data dan lain sebagainya. Kita tinggal lewati saja ya. Atau kalau ini pilih saja Not Now. Nah, di sini ada 3 tombol yang di tengah ya. Yang paling inti itu adalah tombol rekam yang dengan gambar mic ya. Nah, ketika kita klik itu akan merekam. Nah, di sini karena saya sambil merekam layar ya, jadi ada peringatan seperti ini. Kita okekan saja. Nah, kalau kita klik rekam, nah kalau seperti ini dia akan langsung merekam ya. Dia akan langsung merekam suara kita. Dan Dolby On ini salah satu aplikasi rekaman yang free tapi dia kualitasnya sangat baik. Nah, kalau sudah selesai, misal kita hentikan ya, nah maka akan muncul seperti ini, akan ada track 1. Nah, itu hasil rekaman kita yang tadi ya. Nah, kita coba cek, kita klik di track 1-nya, kemudian nah, di sini kita bisa play juga hasil suaranya seperti apa. Nah, kerennya di Dolby On ini adalah ada, kalau kita klik di bawah itu ada tools ya. Nah, di sini fungsinya. Jadi kita bisa ada di sini yang namanya maksudnya noise reduction ya. Nah, di sini kita juga bisa mengatur beberapa pengaturan, ada pengaturan treble-nya, bass-nya, mid-nya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa otak-atik sendiri di situ. Kayak misal di sini style gitu ya. Misal kita lebih deep. Nah, biasanya kan kalau ada podcast yang untuk tanya jawab yang lebih mendalam bisa pakai itu gitu. Nah, itu silakan diatur aja untuk pengaturannya. Nah, intinya tools inilah yang membuat suara kita jadi lebih baik. Nah, yang paling penting sebenarnya noise reduction ini ya. Saya sarankan untuk di fullkan saja di angka 8, 9. Nah, kalau sudah, teman-teman juga bisa play hasilnya seperti apa. Nah, kalau sudah kita klik share, lambang share yang tadi, kemudian kita bisa klik save. Nah, di sini untuk menyimpannya. Silakan teman-teman bisa memilih di folder yang mana mau disimpan gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa menuliskan namanya. Dan ketika menuliskan nama, jangan lupa yang belakangnya .m4a jangan dihapus. Karena ketika itu dihapus justru nanti filenya tidak bisa diputar ya. Gitu. Kalau sudah klik save, kita tunggu. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa lihat juga hasil rekamannya seperti apa, gitu ya. Kalau di sini saya share, nah tadi ya cek sound ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, merekam dengan menggunakan aplikasi yang bagus itu sangat-sangat membantu kita nantinya. Kalaupun nanti kita akan menggunakan Adobe Podcast gitu ya. Cuman dasar rekaman yang baik itu akan membantu kita di proses selanjutnya. Nah, setelah tadi kita merekamnya, kali ini kita akan membuat suara yang sudah kita rekam menjadi kualitas studio dengan aplikasi yang bernama Adobe Podcast. Nah, Adobe Podcast ini salah satu AI ya, Artificial Intelligence. Nah, kita bisa searching aja di Google. Teman-teman bisa menggunakan HP juga. Ini saya lebih nyaman aja menggunakan laptop. Nah, Adobe AI seperti ini. Kita scroll ke bawah. Nah, kita cari yang AI Powered Audio. Nah, ini yang akan kita gunakan. Kita klik try it out.
Nah, ternyata di sini kita harus login dulu ya. Nah, teman-teman bisa sign up terlebih dahulu menggunakan email yang teman-teman gunakan. Jadi kita mendaftar register terlebih dahulu, kita klik sign up. Nah, kita tautkan aja, kita pakai aja Gmail ya, yang akan kita gunakan untuk register bahasanya. Nah, kita pilih email yang ada. Kalau sudah, nanti kita akan masuk ke dalam Adobe Podcast dan tampilannya akan seperti ini terlebih dahulu. Jadi kita atur tanggal lahirnya di sini, sesuaikan aja dengan nama-nama teman-teman, data teman-teman. Kalau sudah, tinggal klik saja. Nah, dari sini nanti kita akan bisa menggunakan Adobe Podcast kita. Jadi kita harus register email dulu untuk menggunakan Adobe Podcast kita ya. Nah, Adobe Podcast ini simple banget cara pakainya. Tinggal drag and drop aja. Jadi bisa di drag and drop atau di upload. Nah, ini hanya untuk MP3 dan WAV. Jadi file yang tidak bisa tidak termasuk MP3 dan WAV itu tidak bisa masuk. Jadi kalau teman-teman rekam di Dolby On itu biasanya kan MP4 ya, di convert terlebih dahulu aja. Silahkan searching convert di ini. Kita klik dulu, saya pilih-pilih rekaman yang sudah ada. Oh ya, di sini juga ada batasan durasinya, besaran filenya ya, teman-teman tinggal sesuaikan aja. Nah, ini kita klik. Nah, di sini kita akan menunggu Adobe memproses rekaman kita. Nah, di sini lumayan agak lama, tergantung seberapa lama obrolan kita dan seberapa besar file yang kita upload. Nah, saran saya, teman-teman kalau mau upload, potong-potong dulu file suaranya. Jadi maksimal 10 menit deh gitu ya. Jadi 10 menit gitu. Jadi kalau misal kita ngobrolnya setengah jam atau 1 jam, ya udah dipotong-potong aja jadi 6. Jadi part 1, part 2 sampai part 6. Kenapa? Takutnya kalau kita tidak memotong-motongnya langsung upload ke sini itu lumayan lama sekali. Karena ini aja untuk durasi yang 10 menit ke bawah itu processingnya hampir 10 menitan kurang lebihnya gitu ya. Nah, persiapkan aja durasinya, dan untuk ini persiapkan juga teman-teman internet yang lancar ya, karena semuanya menggunakan internet. Dan kalau sudah, nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman tinggal klik download aja. Nanti dia akan mendownload suara yang dibutuhkan teman-teman. Nah, fungsi dari Adobe Podcast ini adalah untuk meningkatkan suara kita menjadi kualitas yang lebih baik lagi. Jadi Adobe Podcast itu sangat-sangat membantu untuk meningkatkan kualitas video kita. Nah, disinilah Adobe Podcast berperan untuk menghilangkan noise. Jadi kalau ada suara-suara dari luar, ada suara-suara yang nggak diinginkan, suara kipas, suara motor lewat, nah itu bisa hilang dari Adobe Podcast gitu ya. Dan itu juga membuat suara kita jadi lebih bulat, jadi lebih berkualitas seperti rekaman di studio gitu ya. So, itu untuk materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.